wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Chanasa Nadiawati MSI, Ibu Dr. Dewi Lengkana MSc, dan Ibu Dr. Vianti MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pengelolaan dan Pengembangan Praktikum IPA. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri atas saya sendiri Desi Purwanti, ada Ibu Emma Juwita, Pak Muizudin Rifki Al-Hanif, dan Mbak Nur Rohmatul Aini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembuatan alat peraga spirometer sederhana pada sistem respirasi. Pembahasan yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, dan identifikasi pembelajaran. Pembahasan ini akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang latar belakang. Dalam pengajaran akan lebih efektif apabila objek dan kejadian yang menjadi bahan pengajaran dapat divisualisasikan secara realistik. Dengan bantuan alat peraga yang sesuai, siswa dapat memahami ide-ide dasar yang melandasi sebuah konsep dan dapat menarik suatu kesimpulan dari hasil pengamatannya. Salah satu materi biologi yang dapat dilakukan untuk percobaan praktikum yaitu sistem respirasi. Organ yang terlibat dalam sistem respirasi adalah paru-paru. Fungsi paru-paru terdiri dari fungsi ventilasi, difusi, dan perfusi. Salah satu parameter untuk menentukan fungsi paru-paru yaitu spirometri. Spirometri merupakan metode untuk mengukur volume dan kapasitas paru-paru. Dari berbagai permasalahan pembelajaran di sekolah, salah satunya adalah tentang sarana atau media pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan alat peraga spirometer sederhana sebagai media pembelajaran biologi, khususnya penjelasan pada sistem respirasi yang dapat digunakan untuk siswa dalam membantu proses pembelajaran. Rumusan masalahnya, bagaimana pengembangan alat peraga spirometer sederhana untuk mengetahui volume dan kapasitas paru-paru? Tujuannya yaitu adalah untuk mengembangkan alat peraga spirometer sederhana untuk mengetahui volume dan kapasitas paru-paru. Identifikasi pembelajaran, kami di sini menggunakan KD 3.8, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem respirasi manusia. Kelasnya yaitu kelas 11 pada semester 2, pokok bahasannya sistem respirasi, subpokok bahasan yaitu kapasitas paru-paru. Indikatornya yang pertama, mendeskripsikan kapasitas paru-paru dalam proses pernapasan manusia. Yang kedua, menghitung volume udara pernapasan pada manusia berdasarkan hasil pengamatan sistem pernapasan manusia. Dan yang ketiga, menyajikan hasil percobaan kapasitas paru-paru dalam bentuk laporan tertulis dan mendiskusikannya di dalam kelas. Selanjutnya, terkait dengan jurnal rujukan. Adapun dalam pengembangan alat praktikum ini, kami merujuk dari beberapa artikel. Yang pertama dari IKLIMAH, yaitu perancangan alat ukur volume udara pernapasan pada manusia. Kemudian menurut Marwan DKK itu terkait dengan uji validitas pengembangan KIT alat peraga untuk siswa SMA pada konsep sistem respirasi. Selanjutnya yaitu menurut Purwanto DKK yaitu rancang bangun alat pendeteksi kebugaran paru-paru pada personel TNI menggunakan spirometer berbasis Arduino Uno. Selanjutnya, yakni kajian pustaka mengenai pernafasan. Fungsi utama pernapasan adalah menggunakan oksigen atau O2 untuk digunakan oleh sel tubuh untuk mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 yang diproduksi oleh sel. Ada dua cakupan dalam proses respirasi, yaitu respirasi eksternal dan respirasi internal. Respirasi eksternal itu merujuk kepada seluruh rangkaian kejadian dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida atau O2 dan CO2 antara lingkungan eksternal dan sel tubuh. Sedangkan respirasi internal itu merujuk kepada proses-proses metabolik intrasel yang dilakukan di dalam mitokondria yang menggunakan oksigen atau O2 dan menghasilkan karbon dioksida atau CO2 selagi mengambil energi dari molekul nutrien.
Sistem respirasi itu mencakup seluruh napas yang menuju paru atau paru itu sendiri dan otot-otot pernapasan toraks atau dada dan abdomen yang berperan dalam menghasilkan aliran udara melalui saluran napas masuk dan keluar paru. Sementara pengertian dari saluran napas sendiri adalah tabung atau pipa yang mengangkut udara antara atmosfer dan kantong udara atau alveolus, dengan yang terakhir atau alveolus itu merupakan satu-satunya tempat pertukaran gas antara udara dan darah. Selanjutnya, yakni terkait dengan spirometer. Spirometer itu adalah alat untuk mengukur aliran udara yang masuk dan keluar paru-paru dan dicatat dalam grafik volume per waktu. Adapun spirometer itu berfungsi untuk mengukur seberapa banyak udara yang dapat dihirup atau inspirasi dan dihembuskan atau ekspirasi oleh seseorang dalam durasi tertentu. Penggunaan spirometer itu pada dasarnya cukup mudah, yaitu cukup dengan seseorang itu disuruh bernafas atau menarik nafas dan kemudian menghembuskan nafas dengan kondisi hidung orang tersebut ditutup. Dengan begitu, perbedaan tekanan udara yang diberikan seseorang tersebut ketika bernafas dapat menyebabkan tabung yang berisi udara akan bergerak naik turun, sementara drum pencatat akan bergerak memutar sesuai arah jarum jam, sehingga alat akan mencatat grafik pernapasan atau sinyal respirasi sesuai dengan gerak tabung yang berisi udara. Adapun volume paru dinamis itu merupakan volume paru yang diukur pada orang yang bernapas aktif dan dengan kekuatan penuh. Adapun volume paru itu dinamis terdiri dari empat kategori. Yang pertama ada FEV 1 atau Forced Expiratory Volume 1 second. Kemudian yang kedua ada FEV 2 atau Forced Expiratory Volume 2 second. Kemudian yang ketiga ada FEV 3 atau Forced Expiratory Volume 3 second. Kemudian yang keempat ada KPM atau kapasitas pernapasan maksimal atau Maximal Breathing Capacity atau MBC. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah alat dan bahan. Yang pertama adalah 2 botol air mineral ukuran 1,5 liter. Selanjutnya selang transparan, balon tiup, solder atau alat pelubang botol, kemudian mistar, selotip, gunting, gelas ukur, dan yang terakhir air berwarna. Kemudian prosedur pembuatan alat. Yang pertama, siapkan 2 buah botol bekas air mineral 1,5 liter, selang transparan sepanjang 1 meter, balon tiup, dan solder. Kemudian lubangi kedua botol bekas air pada bagian atasnya sesuai dengan diameter selang dengan jarak 10 cm dari tutup botol. Kemudian nomor 3, pasang selang sebagai penghubung antar botol satu dengan botol lainnya melalui bagian botol yang telah dilubangi, kemudian tempelkan selotip pada kedua lubang. Yang keempat, beri label pada masing-masing botol, yakni botol A dan botol B. Yang terakhir, alat peraga siap digunakan. Selanjutnya, prosedur penggunaan alat. Langkah yang pertama yaitu kita isi air berwarna pada botol A hingga 1 cm di bawah lubang selang. Kemudian balon kita tiup dengan sekali menghembuskan napas sekuat-kuatnya, dan ini merupakan yang disebut dengan udara suplementer. Kemudian kita letakkan mulut balon ke mulut botol A dan kita biarkan udara dari balon mengalir ke botol A. Setelah itu akan terjadi air dari botol A ini akan berpindah ke botol B melalui selang. Kenapa ini terjadi? Ini karena adanya tekanan udara dari balon. Dan langkah yang terakhir yaitu kita menghitung volume air dari botol B dengan menggunakan gelas ukur. Selanjutnya yaitu
gambar rancangan alat. Ini merupakan gambar rancangan alat peraga sederhana yang akan kami buat, di mana seperti sudah dijelaskan tadi dengan menggunakan alat dan bahan yang sudah dipaparkan sebelumnya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan, dan guna kesempurnaan dari alat yang kami rancang ini, kami mengharapkan saran maupun masukannya ataupun tanggapannya dari ibu dosen maupun rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.